Selamat pagi, apa kabar? Sehat, 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 yes. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Bagus. Memang kalau untuk memulai baik belajar, kehidupan sehari-hari harus bahagia supaya sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi digital dan subtemanya adalah lembaga uang dan lembaga keuangan. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu. Nah, sebelum absen, minta kepada yang ditunjuk untuk berdoa. Kita harus doa dulu ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami dalam belajar, agar kami semangat, fokus, dan mudah memahami pelajaran. Bimbing guru kami dalam mengajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu, nanti dijawab. Hadir Agnesia Dea Manurung, Anastasia Terepania, hadir. Andi Purnomo, izin ya, izin. Antonio Carlos S. Helu, hadir. Bernadus Argian Wijaksana, Derli Hosia Andika, Deska Olivia, Flora Elizabeth, Hermanus Hilno Vidianto, Indah Wulandara, Juliano Fernando Parera, Kristiana Wela Sriwanti, hadir. Oh, izin ya. Lisnawati Sepa Sutrianti, baik. Margareta Kelsa, Pera, Prankarasius Aldo Luste, Rizky Aryas, Teresia Noviana Tiara. Baik, berarti yang tidak hadir hanya dua orang, satu izin karena kegiatan GSI, yang satu izin ada kegiatan lain. Bagus. Jadi ini kalian adalah siswa yang rajin. Nah, sesuai dengan pengantar saya tadi, hari ini kita akan belajar dengan tema perkembangan ekonomi digital. Nah, tentu sekarang ekonomi ini sudah berkembang sangat cepat. Tapi subtema kita kali ini adalah uang dan lembaga keuangan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian paham jelas apa maksud kita belajar hari ini. Nah, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi fungsi uang dan lembaga keuangan. Fungsi uang itu apa, lembaga keuangan itu apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan jenis dan sejarah uang. Jenis uang itu apa-apa, sejarahnya seperti apa. Kemudian kalian bisa menjelaskan yang ketiga, peran bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi peran bank, peran lembaga keuangan non-bank yang bukan bank itu seperti apa. Kemudian yang keempat, tentu kalian mampu menganalisis transformasi sistem keuangan di era digital. Sekarang sudah masuk era modern, era canggih. Itu tujuannya. Nanti diharapkan setelah selesai melakukan pembelajaran dengan tema perkembangan ekonomi digital dan subtema uang dan lembaga keuangan, kalian bisa paham. Setuju? Baik, kita lanjut. Kita tebak gambar, nanti dijawab dengan cepat ya. Siap? Siap? Siap.
Mulai dengan gambar pertama. Nanti langsung angkat tangan jawab. Siapa yang duluan itu yang menjawab ya, nanti saya tunjuk silakan. Yang pertama, nah, berapa nilai uang dengan gambar ini? 10.000. Deska. 10.000, benar. Tepuk tangan untuk Deska. Yang berikut, tebak ini. 50.000. Hosea tadi. 50.000. Berarti kalian tahu kalau uang tuh kan gampang melihat. Jadi rata-rata pernah pegang ya? Hah? Ya. Berikut mana tuh? 100.000. Siapa tadi? Saya tunjuk. Aldo. 100.000. Nah, jadi tadi yang pertama berapa gambarnya? 10.000. Yang kedua 50. Ini yang berapa nih? 100.000. Nah, ini gambar apa? Dompet. Ini dompet apa namanya? Dompet apa? Hah? Ya, dompet uang. Untuk menyimpan uang. Sekarang ini gambar apa? Dana. Nah, jadi gambar apa ini? Ada di sini ada apa nih? Ini dana, ini gope, ini isaku. Nah, ketiga ini apa disebut apa? Dompet digital. Benar, tepuk tangan. Berarti sudah tahu ya. Kalau yang tadi, yang ini, dompet ini ada fisiknya enggak? Apakah ada fisiknya? Ya, jadi kita pegang kan. Kalau yang ini tadi tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan dompet apa tadi? Digital. Kita lanjut. Pernahkah kalian melihat orang membayar belanja menggunakan HP? Pernah? Pernah. Menggunakan QRIS. Ya, itu tahu ya. Nah, namun sebelum ada QRIS, ada uang digital. Uang itu berkembang, bertransformasi. Maka kita perlu mengenal asal-usul uang. Nah, asal-usul uang pertama kali itu adalah sistem barter. Barter itu ada yang tahu barter? Barang tukar barang. Kemudian setelah sistem barter ada uang komoditas. Uang komoditas ada yang tahu? Uang komoditas. Ada yang tahu? Uang komoditas itu uang yang apa? Uang yang masih barter tetapi nilai barangnya sudah ditentukan. Misalnya mau beli beras tukar garam, tukar kerang itu. Nanti dijelaskan lagi. Kemudian uang logam. Uang logam pun awal mulanya tidak seperti sekarang bentuknya. Nah, setelah itu muncul uang kertas. Uang kertas pertama kali itu muncul diciptakan oleh orang Cina, masyarakat Cina. Jadi itu cikal bakal uang kertas. Uang kertas berkembang, mulai dari yang jelek, kalau kena air mudah rusak, sekarang sudah ada yang tahan air misalnya. Itu uang kertas. Nah, uang kertas berubah lagi dari fisik tadi, kan uang kertas ada fisiknya tadi yang kalian lihat gambar. Nah, berubah lagi menjadi uang digital. Itu yang disebut dengan uang modern. Nah, berikutnya jenis-jenis uang tadi sudah ada gambaran di atas. Komoditas itu yang diperjualbelikan waktu itu yang punya nilai adalah kerang,
garam, hewan, kain, logam mulia. Jadi kalau mau belanja tuh tukar dengan ini. Kita harus punya ini. Kemudian logam bisa dari koin dari emas atau perak. Kemudian fiat money itu kertas itu sebenarnya kalau kertas itu sebenarnya uang yang disamakan dengan ini nilai logam. Hanya dia kan dicetak hurufnya. Kemudian uang modern tadi sudah dijelaskan juga. Di sini ada kripto. Kripto ini Bitcoin, ada e-wallet, ada Dana, OVO. Nah, saldo rekening kita di bank secara online. Nah, uang elektronik ini ada kartu e-money, misalnya ada Brizi, ada Flash BCA, atau tadi ada aplikasi seperti GoPay dan ShopeePay. Nah, ini transformasi uang dari barter, ya kan? Ini membuat gambarnya pakai apa? AI. Nah, ayam tukar apa nih? Ikan. Ini tukar ini. Tukar benda yang berharga lah ya. Kemudian ini koin. Ada gambar perak tukar barang. Nah, ini punya kita di Indonesia gambar uang perak. Kemudian ini uang kertas yang sudah terbaru, tapi yang paling sudah mulai banyak orang menggunakan adalah uang kris. Uang kris. Jadi uangnya digital, jadi membayarnya dengan sistem kris. Nah, sekarang fungsi uang. Fungsi uang itu adalah pertama alat tukar. Alat tukar itu artinya uang digunakan untuk ditukar dengan barang lain. Kalau misalnya beli ayam tadi kan, kita memberikan uang, kemudian kita dapatkan ayam. Nah, jadi alat tukar. Mau beli apapun, termasuk misalnya barang elektronik, lain-lain, termasuk untuk jajan kalian itu digunakan alat tukar. Kemudian yang kedua satuan hitung. Satuan hitung berarti uang itu untuk menghitung nilai barang. Misalnya di sini ada ini proyektor ya. Nah, proyektor ini dinilai berapa harganya nih. Nah, itu sebagai satuan hitung. Kemudian yang berikutnya sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai itu artinya uang itu akan memberikan nilai suatu saat ketika kita tabung. Nilai uang 1 juta hari ini pasti berbeda dengan nilai uang 10 tahun ke depan. Karena biasanya kalau kita nabung ada bunga ya. Tahu? Siapa yang pernah nabung? Ada yang pernah nabung? Ya, Hosea pernah nabung, SK. Ya, banyak, berarti rata-rata kalian sudah pandai nabung, bagus. Itu kebiasaan baik. Memang harus menabung. Kemudian alat pembayaran digital. Jadi uang tadi yang dalam bentuk digital itu kita gunakan, kita pakai. Jadi kita belanja tidak bawa uang fisik, tapi bawa dompet digital tadi. Simpan di mana dompet digital tuh? Dana itu nama aplikasi. Nah, aplikasinya simpan di HP. Nah, kita lanjutkan. Lembaga keuangan itu ada lembaga bank, ada lembaga non-bank. Lembaga bank itu dia menghimpun dana dari masyarakat. Artinya masyarakat datang ke bank, menyerahkan uang oleh bank, itu disimpan, tapi dijual lagi, mereka tidak simpan. Kalau mereka tidak jual, mereka tidak punya pendapatan. Nah, oleh karena itu, jadi bank ini dia punya kewenangan untuk menyalurkan kembali, menyalurkan kredit yang kedua. Jadi memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah bank ini memberikan layanan transfer, kemudian menerima tabungan masyarakat. Yang berikutnya dia menjual valuta. Valuta itu uang itu diperdagangkan. Paham ya? Uang itu dijual juga. Misalnya begini. Kalau saya mau beli ringgit Malaysia hari ini, contoh ya, contoh. Ini kalau rupiah dengan ringgit. 1 rupiah sekarang nilainya kurang lebih 3.000. Kalau kita mau beli ringgit,
dengan nilai 10 ringgit, berarti kita harus punya berapa? 300 ribu atau 30 ribu? Kalau kita beli 10 ringgit. Nah, paham ya? Nah, jadi itu dijual belikan. Bahkan orang jual belinya itu untuk cari untung, selisihnya. Karena dia kalau jual, itu nanti dia beli, jual lagi, beli lagi. Dia mengambil selisih. Itu namanya orang dagang uang tadi. Kalau bahasa kita tuh dagang uang. Nah, jadi valuta asing. Kemudian berikutnya ini contoh gambar Bank Indonesia. Bank Indonesia itu induknya dari seluruh bank yang ada di Indonesia ya. Paham ya? Jadi Bank BRI, BCA, dan lain-lain itu induknya ke sini. Nah, Bank Indonesia dia tidak menerima simpanan dari masyarakat langsung, itu harus dipahami beda. Jadi Bank Indonesia khusus untuk mengatur kebijakan moneter di Indonesia dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi mereka tidak punya kantor di mana-mana, hanya perwakilan di provinsi. Misalnya di Kalimantan Barat, di Pontianak ada. Nah, sementara ini Bank BRI, pernah lihat ini logo ini? Pernah? Ini Bank BRI, Bank Umum Nasional namanya. Pernah. Kemudian berikutnya ini gambar Bank BPR, contoh. Termasuk di Kalimantan Barat ada BPR Katulistiwa namanya. Nah, sekarang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank, dia tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat. Dia memberikan layanan. Maka ada perusahaan asuransi, leasing, dan yang terbaru fintech. Nah, contohnya ini. Gambar lembaga keuangan bukan bank itu ada pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi kita bawa emas, kita pulangnya bawa uang itu. Kemudian ini asuransi. Kebetulan ini asuransi jiwa. Pernah lihat ya? Prudensial misalnya. Ini contoh saja. Jadi mereka bukan bank. Ada koperasi. Pernah dengar koperasi? Pernah dengar CU? Nah, itu koperasi. Credit union. Nah, ini contohnya, ini koperasi. Ini lembaga keuangan bukan bank. Ada koperasi ternak. Ini juga lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang koperasi ternak tadi jenis koperasi yang lebih mirip dengan lembaga keuangan tadi itu adalah koperasi simpan pinjam. Kalau di luar itu dia koperasi yang usahanya berbeda. Jadi yang dikategori lembaga keuangan bukan bank itu adalah koperasi simpan pinjam. Nah, yang banyak sekarang itu adalah financial technology. Nah, financial technology ini layanan keuangannya berbasis teknologi. Jadi menggunakan alat teknologi seperti HP, komputer. Nah, itu dia. Contoh, Oppo, Dana, GoPay, ShopeePay, semuanya disimpan di aplikasi kan di dalam HP kita. Kelebihannya apa? Praktis dan cepat. Jadi kita tidak punya uang fisik, langsung ke misalnya minimarket bayar. Jadi kalau kita belanja. Tapi asal usulnya ini tidak bisa juga sembarang tambah saldo, karena harus ada sumber uangnya. Kan tidak mungkin dompet digital tadi dia langsung ada saldo kita kan. Nah, itu diisi. Nah, contoh logo fintech ada Isaku tadi kalau mau belanja Indomaret, ini ada ShopeePay kalau belanja di Shopee, ada Link Aja punya Telkom, ini Oppo, Dana, GoPay. Nah, contoh. Kalau kita pergi misalnya naik ojek, Gojek itu bayarnya tidak pakai uang langsung, pakai GoPay, tapi masih bisa pakai uang fisik bisa. Nah, yang tadi disebut apa ini tadi? QRIS. Jadi QRIS ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah bersama seluruh bank di Indonesia
untuk mempermudah layanan supaya bisa satu untuk semua QRIS. Jadi gampang, tinggal tempel sini, keluar muncul tagihannya. Jadi paling gampang. Hanya memang harus ada saldo juga. Paham ya? Nah, Quick Response Code Indonesia Standar. Nah, sekarang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugasnya adalah mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kebijakan-kebijakan moneter itu Bank Indonesia. Kemudian mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Jadi pembayaran-pembayaran itu diawasi oleh Bank Indonesia. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi sistem keuangan kita itu dijaga dengan ketat oleh Bank Indonesia. Kemudian menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang mencetak uang itu bank umum apa bank sentral? Jadi yang nyetak duit itu, nyetak uang itu adalah bank sentral. Paham ya? Ya. Sekarang kita nonton video, ini contoh kita membayar sesuatu di minimarket. Ini kebetulan contoh kita membayarnya di minimarket. Jadi perhatikan ini nanti di-scan oleh petugas Indomaret, kemudian kita kasih barcode. Barcode-nya itu keluar di HP kita. Ada yang pernah pakai ini? Mudah-mudahan nanti coba pakai ini biar gampang. Nah, ini belanjaannya sudah kan belum boleh diambil karena belum bayar kan? Jadi kita bayar dulu. Nah, itu dia bunyi. Ini contoh. Nanti bisa juga kalau kalian pergi kemana, lihat orang bayar pakai kris. Nah, jadi barangnya sudah boleh diambil karena sudah berhasil pembayarannya. Nah, Isaku tadi itu harus di top up dananya. Jadi sekali lagi saya tanya, ada yang pernah membayar seperti ini? Belum. Nah, pasti nanti kalian pernah nyoba ya. Kebetulan yang membayar itu saya. Saya kalau belanja itu sekarang tidak pernah bawa uang. Jadi tidak pernah bawa uang cash. Tadi itu contoh yang GoPay, Dana itu memang contoh punya saya. Baik. Kita lanjut dengan diskusi ya. Jadi diskusi. Kita tadi sudah sepakat ada 3 kelompok diskusinya. Saya bagikan juga LKPD-nya, nanti bisa dipelajari di rumah sebagai bahan bacaan lengkap di sini. Kelompok ini kelompok apa? Auditori. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok visual. Ya. Silakan kalian kerjakan diskusi kelompok di meja masing-masing. Nanti aturannya
kelompok visual akan presentasi, nanti ditulis di sini ya. Nanti kita tempel di situ baru presentasi. Jadi bagi tugas. Jadi tugasnya adalah apa fungsi dari, kalian cari saja tugas yang menurut kalian sesuai. Yang supaya kalian merasa nyaman, silakan mau apa. Kemudian di sini kelompok kinestetik. Nah, kelompok ini buat drama singkat. Nanti dramanya di sini saja. Di sini saja. Nah, setelah itu kalau teman-teman lain presentasi semuanya tidak saling melihat ya, supaya melihat yang mereka sampaikan mulai dari kelompok visual, yang drama nanti kita tonton juga. Jadi silakan buat seperti apa, ada petugasnya masing-masing siapkan ya. Nanti saya pantau. Yang di sini kelompok auditori, nanti silakan buat cerita. Jadi silakan bagi tugas, ini ada berapa nih? Silakan diskusi. Nanti tulis di sini. Kalian nanti menceritakannya bagi tugas. Silakan spidolnya. Kalau mau tulis di sini juga boleh. Kalau mau di kertas juga boleh. Tidak masalah ya. Siapa tahu nanti butuh pen ya, spidol. Pak Guru, kami tempel di sini boleh? Boleh. Dibuat baru tempel. Ini kan fungsi bank Sentral. ya, terus di bawahnya gitu baru ditulis. Boleh. Kalau biar lebih muat mungkin begini. Situ kah? Nah, terserah. Silakan. Yang penting berarti kalian butuh ini ya. Nah, bisa ditempel pakai ini bisa. Karena natap ya Pak, ini fungsi. Ya. Ya. Begini kan? Bisa menggunakan. Bank sentral cukup Silakan ditulis. Waktu kita itu tidak banyak ya. Tolong diskusinya itu terarah. Jadi waktu diskusi itu sampai, jadi kurang lebih 20 menit. Jadi silakan. Diusahakan selesai dalam 20 menit. Nanti bisa bagi menceritakannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kalian ceritakan tuh apa? Berarti ada satu orang yang lebih misalnya. Jadi nanti gaya bercerita tuh bukan gaya membaca ya. Gaya cerita kan berarti menceritakan pengalaman. Hanya ini kebetulan pengalaman siapa silakan. Tugasnya menceritakan pengalaman menabung. Bukan? Silakan waktunya diperhatikan, langsung saja dikerjakan.
Nanti presentasinya itu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Jadi tidak lama. Siapa jadi satpamnya? Aldo. Wah, mantap. Jadi kasir? Saya dengan Ya, berarti ada peluang untuk kerja di bank. pasang tuh nempelin. Sesuaikan waktunya saja ya. Menyisihkan uang. Dan siapin. Sesuaikan waktu itu, kalau ini disingkat saja. Aldo mau jadi kasir kah? Kalau sudah kelompok sana nanti ditempel di sana ya. Nanti presentasinya maju.
Kalau mau ini nanti berceritanya bisa dipotong. Pinjam gunting tuh. Nanti selesai dipotong satu-satu megang kan bisa. Kan kreatif, bisa dibaca ya, yang penting bisa dibaca. Gambar banknya mana? Bank apa di bank sentral ya? Udah siap jadi kasir. Vera jadi kasir. Kasir ya? Dara jadi apa? Oh, nasabah, tukang nabung. Waktu diskusinya 15 menit lagi ya.
Sudah siap dramanya? Sudah. Berarti nanti yang Aldo-nya di mana? Berdiri. Oh, ya. Uang akan lebih teratur. Ini nanti kalau kan bagi kan bisa dipotong bawa masing-masing bisa. Ayo, nyuruh saya coba kita sama gitu. Iya, diucap bahwa Bang punya tak belajar aku. Karena gunting tadi nanti bisa digunakan untuk motong ini ya. Ini kan bisa satu orang bacanya. Gitu kan? Ya, pakai urutannya. Kelompok auditori udah selesai. Kelompok visual sudahkah? Hampir.
Bank Sentral. Tadi yang nyoret nih. Pun moto nih ke tahu. Kan pun moto. Bisa dibaca kah? Oke, kan tempel di situ nanti kita tempel. Kalian maju semua nanti. Silakan presentasi nanti. Atau kita sepakati mulai dari kelompok mana? Boleh? Kelompok drama dulu. Tapi belum ya. Berarti nanti presentasinya di kelompok drama dulu ya. Kinestetik. Kalian dulu. Setuju di sini dapat. Dan itu mengatur dan mengatur. Ada yang mengatur dan menjaga. Enggak apa. Antrian 5 menit lagi ya. nasabah Pak. Siapa dulu? Siapa duduk? Memperhatikan koma adanya. Siapa duduk? Memperhatikan suasana bang. Perhatikan suasana. Enggak usah. Berarti tempel di sini dulu ya. Punya kalian udah kan? Nah, ditempel dulu. Nanti kan tinggal maju baca. Tempel di sini. Ya, di sini. Ya.
agak ke sini pun dapat. Ke bawah. Yang penting nanti bisa dibaca. Nanti tugas ini selesai enggak selesai, sampai selesai saja. Artinya mana yang selesai. Saya dipanggil oleh seorang berapa hari lagi? Dia tamat kan? Baru kecil. Oh saya. Waktunya hampir selesai ya. Nanti dibagi tugas saja. Kelompok auditori berarti bisa ini bisa dipotong nanti. Mana gunting tadi? Tugas itu Nanti dipotong. Jadi dibagi, bisa dibagi kan? Potong siapa, ini satu, biar enggak. Ini siapa. Kalian bercerita. Ya, bisa dipotong dulu di sini bisa. Ya, kan biar karena kan mungkin dah hafal kan. Bagaimana cara membuka rekening? Itu 2 menit lagi ya. Tabungan pelajar. Sudah ya, waktunya sudah habis. Kita siapkan untuk presentasi. Sebelum presentasi, kita ini dulu. Kalau saya bilang uang tunai, berarti tepuk sekali. Kalau saya bilang uang digital, tepuknya 3 kali. Kita coba ya. Sudah ya, sambil menyiapkan. Jadi kalau uang tunai tepuknya sekali. Kalau uang digital 3 kali. Sudah kelompok auditori sudah ya? Nah, kita ini dulu biar semangat. Selamat pagi. Apa kabar? Kalau saya sebut uang tunai, tepuk 1 kali. Kalau saya sebut uang digital, tepuk 3 kali. Uang tunai.
Uang digital. Uang digital. Uang tunai. Uang digital. Uang digital. Bagus, tidak ada yang salah. Berarti pandai semua. Tepuk tangan untuk kita. Ya, kita akan presentasi. Tadi disepakati, tadi setuju kelompok kinestetik dulu ya. Jadi yang lain harap memperhatikan, kita lihat dari mereka presentasi dulu. Mereka mempresentasikan, nanti silakan diceritakan. Kita mulai, siap? Siap. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan kelompok kinestetik. Kita nonton. Selamat pagi teman-teman. Kami akan melakukan tentang bagaimana cara menabung di bank. Selamat pagi. Saya ingin menabung. Boleh tidak kita bunganya berapa jumlah yang akan disetor? Saya ingin menyetor 800.000. Ya, sudah menyetor. Ya, tepuk tangan untuk berikutnya. Kelompok mana dulu? Kelompok visual. Baik, silakan. Kita lihat presentasi kelompok visual ya. Mungkin supaya kedengaran, nanti giliran saja ya yang ngomong. Nanti siapa yang ngomong dikasih itu. Biar kedengaran. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi bank sentral. Pertama, Bank Sentral Indonesia sebagai bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur stabilitas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Sentral: mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.
Dua, menjaga stabilitas sistem keuangan agar pembelian dan lembaga keuangan tetap sehat. Tiga, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran seperti transfer antar bank, kartu debit, dan e-wallet. 4. Menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Bank sentral tidak berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Berbeda dengan bank umum, bank sentral tidak menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro dari individu maupun badan usaha. Peran utama bank sentral lebih terfokus pada pengaturan kebijakan moneter, stabilisasi nilai mata uang, pengawasan sistem keuangan, serta pengolahan sistem pembayaran nasional. Dengan demikian, interaksi bank sentral dengan masyarakat tidak bersifat langsung melalui pengaruhnya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Yang terakhir kelompok auditori, silakan maju menceritakan pengalaman menabung. Perkenalkan dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan menceritakan tentang pengalaman selama menabung uang. Nih, biar jelas. Ya. Saya adalah seorang siswa kelas 9 yang gemar menabung. Sejak kecil ibunya selalu mengajarkan pentingnya menyisihkan uang saku. Dan Hosea pun tumbuh menjadi anak yang hemat dan bijak dalam menggunakan uang. Namun selama ini Hosea hanya menabung di celengan rumah. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menabung di bank. Hari itu adalah hari Sabtu. Dengan semangat, Hosea bangun pagi dan merapikan amplop kecil berisi 200.000 hasil dari menghasilkan uang jajannya selama 2 bulan. Ingin menyimpannya di tempat yang lebih aman, dan ibunya pun mendukungnya. Rencana itu, di bank uangmu akan lebih teratur, nak, dan kamu bisa belajar mengatur keuangan dan lebih baik, kata ibunya. Setibanya di depan gedung Kalbar, Hosea sempat merasa gugup. Gedungnya besar dan teringat resmi, namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk. Di depan pintu, seorang satpam menyambutnya dengan ramah. Satpam itu membantunya bukan antrian layanan nasabah. Baru Hosea pun duduk memperhatikan suasana bank yang tenang dan tertib.
Beberapa saat kemudian Asia dipanggil petugas layanan. Tugas itu menjelaskan dengan sabar bagaimana cara membuka rekening dengan pelajar. Tepuk tangan untuk kelompok auditorium. Baik. Tadi kalian sudah melihat masing-masing dari kelompok kalian itu presentasi. Bagaimana, senang? Ada pengalaman baru? Ya. Jadi pengalaman belajar ya. Jadi ini pengalaman belajar baru ya. Nah, jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya akan tampilkan kuis. Nanti dijawab dengan cepat. Apa fungsi utama dari bank sentral? Nah, nanti tinggal pilih. Maksud milih. Milih saja jawaban di sini. Ada dua, nanti saya tampilkan. Ada dua pilihan. Kalian pilih A atau B. Ini. Apa fungsi Bank Sentral Indonesia? Kelompok auditori pilih yang mana? A ya. Kelompok kinestetik? A juga. Kelompok visual? A. Berarti pandai semua ya. Bagus. Berarti tahu. Paham maksudnya kan? Berarti kalian mengerti apa fungsi bank sentral. Satu lagi. Sebutkan dua perbedaan antara uang elektronik dan uang konvensional. A atau B? Yang benar tuh A atau B? Silakan dibaca dulu, diskusikan, baru pilih. Nanti saya tanya kelompok auditori pilih apa, kelompok kinestetik pilih apa, kelompok kinestetik dulu pilih apa? A. Kelompok auditori pilih apa? Kelompok kinestetik tadi pilih apa? A ya. Yang mana? B. Kelompok kinestetik B. Auditori B. Kelompok visual A. Itu penjelasan yang harus dipahami. Kelompok uang elektronik itu digunakan melalui aplikasi kartu, misalnya Dana, Oppo, e-money kan. Sementara uang konvensional itu yang fisik, secara langsung dalam bentuk tunai, kasih gitu kan. Kalau B, dia tidak memiliki bentuk fisik, benar enggak? Benar kan? Elektronik. Uang konvensional benar juga kan? Ya. Jadi ini benar semua. Artinya ini untuk menguji pemahaman saja. Kalau tahu kan berarti pilih semua kan? Nah, namanya juga kuis. Baik. Nah, kita sampai kepada refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Silakan ditulis dalam kertas. Nanti artinya masing-masing bisa pakai buku kalian. Nanti ketika sudah keluar, kita keluar, disimpan di meja saya. Silakan. Ini masing-masing ya, semua orang. Boleh. Dibagi ya.
Nggak, maksudnya dibagi aja biar nggak besar. Pakai ini juga boleh. Pakai ini saja. Pakai yang ada di sini saja. Pakai yang ada di apa? Sini. Ya. Boleh? Jadi silakan ditulis apa hal paling bermakna yang kamu pelajari hari ini. Yang kalian rasakan, yang menurut kalian penting, baik, yang kalian dapatkan kita belajar tadi. Ya, ditulis. Yang kedua itu kesulitan ketika belajar tadi apa? Paham ya? Tulis nama masing-masing ya. Karena ini bagian dari refleksi dan nanti untuk evaluasi saya. Boleh, yang penting bisa dibaca. Silakan tulis ya. Pakai kertas yang itu juga boleh dibagi. Jangan lupa tulis nama ya. Jadi yang kalian rasakan ketika belajar hari ini itu seperti apa? Tulis dengan jujur saja. Kan tidak, Pak Guru akan senang melihat dari hasil tulisan kalian. Jadi untuk refleksi kita.
Ya, nanti di pas keluar ditaruh di sini ya. Pas kalian salam itu. Jadi ketika keluar nanti ditaruh di meja. Sudah ya? Sudah? Isinya pendek apa? Tidak masalah. Kan perasaan kalian. Perasaan kamu kan? Ada dua. Pertama itu yang bermakna, yang kedua kesulitannya. Sudah ya? Sudah? Belum. Oke. Baik, sudah semua ya? Baik. Nanti dibawa sambil keluar saja untuk dokumen saya. Jadi selama pembelajaran hari ini kalian sudah tadi mengetahui mengenai perkembangan ekonomi digital kan? Benar ya? Perkembangan ekonomi digital. Kemudian sudah tahu apa itu uang, apa itu lembaga yang disebut dengan lembaga keuangan bank, apa itu lembaga keuangan non-bank bukan bank. Nah, dari sini kita tahu bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat tukar. Jadi banyak fungsinya. Jadi ada penyimpan kekayaan, kemudian alat untuk transaksi, di mana alat untuk transaksi ini dia bertransformasi mulai dari yang zaman dahulu sampai hari ini berubah enggak? Sampai hari ini banyak enggak perubahannya? Banyak? Ya, termasuk fisik tadi menjadi non fisik. Yang tadi uang tunai menjadi uang digital. Nah, jadi ternyata bank itulah yang menggerakkan ekonomi kita. Karena tadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian meminjamkan, memberikan pinjaman, jadi sehingga ekonomi bergerak. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, jadi sebagai pelajar, tentu untuk penutup kegiatan kita hari ini, pesan saya adalah karena teknologi sudah semakin maju, semakin berkembang, kita harus apa? Harus hati-hati kan? Harus hati-hati. Karena sekarang banyak mode penipuan, pencurian data, phishing, apalagi dengan digital tadi itu gampang dicuri. Makanya harus dijaga, terutama apa? Password atau PIN. Tidak sembarang memberikan kepada orang lain. Ya. Jadi banyak sekali. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kemungkinan hal buruk terjadi. Yang paling penting dari pelajaran hari ini adalah kalian tahu bahwa mengelola uang itu harus bijak. Benar? Jadi harus pandai menggunakan uang, rajin menabung karena mempersiapkan masa depan. Jadi mengelola uang itu jangan boros. Bagaimana? Jadi harus bijak menggunakan uang. Hati-hati, itu pesan saya. Bagaimana? Nama ditulis. Bagaimana hari ini senang? Ya, kalau senang, tepuk tangan untuk kita. Jadi sebelum kita tutup, nanti
sebelum doa, saya sebagai guru mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, tidak berkenan, atas kekeliruan mungkin. Jadi semoga nanti pembelajaran hari ini ke depan menjadi evaluasi kita bersama, dan kalau tidak salah pelajaran berikutnya masih terkait dengan perkembangan ekonomi digital, tapi dia terkait dengan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi temanya masih perkembangan ekonomi digital. Sekali lagi terima kasih untuk kita. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Jadi untuk menutup kegiatan, silakan yang ditunjuk untuk memimpin doa. Amin. Jadi, silakan. Disimpan sini. Dea, Pera, Dara.